Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Sebelum belajar, mari ketua kelas disiapkan dulu kelasnya dan juga berdoa. Silakan. Baiklah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai, siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk semua hari ini? Enggak. Tio kenapa? Rangka lunak apa saja yang dipakai untuk mendesain? Ada yang masih ingat? Apa, Melani? Coba, perangkat lunak atau aplikasi yang dipakai untuk desain grafis pelajaran kemarin. AI, AI itu apa kepanjangannya? Adobe Illustrator. Nah, yang biasanya dimasalahkan, klien itu biasanya orang awam, pengennya seperti ini. Nah, tapi masalahnya bagaimana kalau kalian sebagai desainer? Nah, kalian yang pusing, maunya seperti ini, tapi tidak dirincikan maunya klien itu apa. Misalnya, dia mau warna dominan apa, ya kan? Misalnya, kafenya itu untuk cewek biasanya. Kalian mau nggak desainkan kafe untuk cewek, tapi dia nggak ada request spesifik, tiba-tiba kalian buatkan dengan warna hitam? Cocok nggak kira-kira? Enggak lah. Sesuai dengan instruksi peraturan pemerintah, khususnya di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, itu ada yang namanya membuat kita itu bagaimana bisa berpikir secara komputasional untuk memahami coding. Kalian sudah pernah belum belajar KKA kalau di mapel kita? Belum pernah? Nah, makanya kemarin Pak pelatihan bahwa sekarang itu diwajibkan setiap murid itu memahami bagaimana cara komputer itu bekerja. Kalian sudah pernah pakai AI? Sudah. Artificial Intelligence? Sudah. Bibi, ceritakan bagaimana pengalamanmu menggunakan AI untuk materi pelajaran. Pelajaran apa contohnya? Bahasa Inggris. Apa yang kamu cari? Contohnya kayak cari teks tentang legenda bahasa Inggris, terus. Nah, coba ceritakan langkah awal kamu tuh ngapain dulu? Buka apa dulu? Aplikasi apa AI-nya? ChatGPT, Gemini kadang. Ya, terus habis kebuka ngapain lagi? Isi formatnya kayak perintah. Apa? Contoh perintahnya apa? Kamu ketik apa? Misalnya? Bikinkan legenda Indonesia tentang Roro Jonggrang misalnya, Pak. Misalnya itu. Jadi kamu merintah si AI, terus Iya. dikerjakan? Iya, versi bahasa Inggris. Dia bantah nggak? Enggak. Oh, berarti kamu seneng nggak pakai AI? Senang. Nah, karena dipermudah. Kemarin Pak pelatihan tentang pelatihan guru tentang penggunaan computational thinking dan coding untuk murid SMA, SMK atau SLB se-Sumatera Selatan. Apa itu? Pertanyaannya kan, computational thinking dan coding. Kita akan menerapkan coding atau komputer artifisial atau KKA ke dalam materi kita, pembuatan desain brief tadi kan. Apa tujuan kita belajar desain brief? Yang pertama, murid mampu mendekonstruksi kebutuhan klien menggunakan 4 pilar computational thinking. Bagaimana cara kita menerjemahkan keinginan klien yang abstrak? Ya tadi, klien tuh taunya pengennya ini, pengennya bagus, ya kan? Kan itu kita susah memahaminya. Apa bedanya computational thinking? Ini kalau bahasa Inggris istilahnya CT atau computational thinking dan coding. Nah, kalau CT ini kemampuan memecahkan masalah. 4 pilar CT. Pertama, dekomposisi. Jelaskan algoritma atau instruksi atau runtutan dalam membuat mie. Yang lain denger ya. Masak mie. Pertama, ambil panci, terus isi air, terus airnya angetin sampai mendidih, baru masukin mie. Terus buka bumbunya, taruh di piring, terus angkat. Kalau mie-nya sudah matang, angkat,
Terus kalau airnya langsung dibuang, taruh mie-nya di dalam piring, terus diaduk. Udah, Pak. Sudah sampai situ. Pasti yang kalian dengar tadi, oke, makasih. Ada yang beda kan? Pasti itu. Nah, Pak minta sekarang coba buat di kertas. Buat versi kalian masing-masing. Pak kasih waktu 5 menit. Cara bikin mie. Terserah, ditulis pokoknya di kertas atau di buku. Yang 4 computational thinking tadi, apa aja? Dekomposisi itu kayak pemecahan masalah. Ya. Terus pengenalan pola, mengenali pola kayak pola-pola. Mengenali pola untuk memecahkan masalah. Ya. Terus abstraksi itu fokus pada poin-poin penting. Ya. Jadi yang nggak penting diabaikan. Ya. Lagi? Algoritma penyusunan langkah-langkah. Nah, langkah-langkah tadi harus dalam membuat langkah-langkah tadi harus jelas dan Jelas. detail. Oke. Nah, untuk menjalankan program pemrograman Python pakai ini, Google Colab. Nanti kita buka di laptop ya, kita praktekkan. Aja harus connect internet nanti. Habis istirahat ya Pak? Ya. Nah, ini struktur program Python. Nah, komputer itu kan menjalankan apa yang kita perintahkan. Nah, contohnya ini codingnya ini. Kamu pengen komputer menampilkan hello. Perintahnya ini di codingnya, ketik print dalam kurung hello. Nanti baru dia bisa nampilkan. Nah, yang kalian lihat ini ya, yang kalian lihat ini tulisan segala macam di PowerPoint ini hasil dari coding. Codingnya ini contoh simpelnya seperti ini. Jadi di balik komputer yang kalian pakai tiap hari, di belakangnya codingnya itu panjang tuh aslinya tuh. Nah, ini contoh codingnya. Misalnya kalkulator. Kalau di kalkulator ada hurufnya kan, 1 plus 1 sama dengan dia keluar 2. Nah, itu yang di interface atau di tampilan. Di belakang itu programnya kayak gini. Misalnya kamu masukkan nilai berapa terserah. Terus nilai tadi kamu tambahkan 5. Jadi berapapun nilai yang kamu inputkan, misalnya 10 tambah 5 berapa? 12. Nah, nanti hasilnya 15. Kalau ini 12 tambah 5 jadinya 17. Nah, ini yang output ini maksudnya yang bakal tampil di layar. Tapi coding di belakangnya ini. Jadi dia nggak ngerti. Komputer tuh kamu perintahkan 4 tambah 5, ya nggak ngerti. Nah, ini ada aturan penulisannya seperti ini. Ini nilai kita tentukan dulu. Ini maksudnya apa? Nilai integer atau nilai bilangan bulat. Masukkan nilai print. Print ini untuk menampilkan. Nanti kita praktekkan. Nah, bagi yang berpikir logiknya kuat, maksudnya tuh otakmu tuh nalarnya cepat, seneng belajar coding karena bikin penasaran. Tapi kalau yang enggak, baru ngelihat udah pusing. Ya kan? Nah. Tapi mau nggak mau harus dipelajari walaupun pusing. Nah, kamu bayangi coba, guru biologi nggak pernah tahu apa itu coding, sama pemerintah suruh belajar nerapkan coding, nerapkan CT tadi ke siswanya, apa nggak sama-sama pusing? Ya, cuman kita sebagai guru kan punya pemahaman lebih, punya ilmu lebih, kita pelajari juga walaupun nggak pernah belajar. Ya, intinya semua apapun itu kalau dipelajari pasti bisa. Nah, kita sebagai guru mendelivery ke kalian dengan bahasa yang sesimpel mungkin, semudah mungkin, semenyenangkan mungkin, biar kalian nerimanya nggak susah. Nah, makanya untuk memahami coding nanti kita akan main game. Nanti tunggu habis istirahat. Oke, cukup ya, kita sambung nanti habis istirahat.
Pelajaran Pak sampai jam berapa? Jam 12 ya? Masih ada waktu. Oke, silakan siap-siap istirahat. Astagfirullah, sabar. Di stop dulu, ya. Bagaimana anak-anak? Masih semangat? Tadi sudah belajar bagaimana berpikir secara komputasi atau komputasional. Apa istilahnya Inggrisnya? Computational thinking. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana memahami coding itu. Nah, untuk bahasa pemrograman yang akan kita pakai adalah Python atau bahasa Inggrisnya Python. Bisa kita sebut dengan Python saja. Nah, untuk mempraktekkan bagaimana kita ngoding pakai Python, kita harus connect internet karena kita akan pakai compiler online. Sudah connect semua internetnya? Oke, kalau sudah silakan buka. Sudah munculin tadi kan? Nih, yang tambah kode nih, kode atau code. Muncul nggak? Tambah, klik tanda tambah. Plus code. Atau ya itu kan sudah ini punya mau. Kode ini. Ya itu plus. Nah, ini untuk tempat ngetik kodenya nanti, tunggu di situ. Mana Pak kodenya? Itu belum kebuka. Ya itu benar, tunggu. Jadi hapus ini. Cukup ya. Ya tunggu. Sudah keluar muncul tempat untuk ngetik codingnya? Plus code atau tambah kode. Itu tempat untuk ngetik coding. Nah, ini kita bakal mulai. Jadi kalau kalian di AI kan namanya prompt. Kalau di program namanya coding atau kode. Coba. Apa yang kamu ketik tuh? Coba ganti nama. Ulang lagi. Print. Titik 2. Nah, itu cara komputer diperintah dengan coding. Ada kodenya. Bisa? Apa perintahnya? Terus? Terus nama print. Bisa? Oke, berhasil. Jadi seperti itu cara ngoding. Bagaimana cara menampilkan 3 baris tadi? Nama siapa? Pak Hendi. Nih, nama kelas apel. Jadi ingat perintahnya, print ini harus huruf kecil semua. Udah huruf kecil kalau Pak kan itu. Terus jangan spasi dalam titik kurung itu. Nama siapa Pak? Terserah, namamu. Wis, programmer. Terus, lanjut. Nah, coba di-run, jalankan. Kalau benar tampil, kalau salah ada error nanti pasti. Tunggu. Nih, untuk menjalankan program, pilih yang ini atau yang ini. Nah, error kan? Dikasih tahu. Apa ini? Coba baca. Di sini errornya nih. Oh iya. Ini nggak dikenali perintahnya, makanya nggak mau dia jalankan. Salah kan? Nah, di situ. Jalankan lagi. Nah, tampil kalau dia benar. Nih. Semoga kalian bisa memahami. Amin. Dan juga semoga bisa mempraktekkan. Amin. Semoga pintar ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa temui Pak kalau mau nyoba lagi. Ya. Pak Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.